teman-teman semua, kembali lagi di dunia CPNS. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana nih teman-teman persiapannya? Apakah sudah baik? Semoga sudah mantap semua persiapannya teman-teman. Semoga yang ikut PPG semuanya lulus ya teman-teman, amin. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali memantapkan persiapan teman-teman untuk menghadapi PPG Pretest untuk PGSD. Untuk teman-teman yang ketinggalan video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek di channel saya ini ya. Nah, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Nah, teman-teman langsung saja kita ke materi penyampaiannya ya teman-teman. Oke, materi penyampaian yang pertama yaitu jumlah soal dalam video ini ada 17 soal PPG yang sudah saya rangkum dari berbagai topik ya teman-teman. Saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak silahkan di-pause ya teman-teman videonya. Oke, yang keempat, untuk teman-teman yang ingin menghitung skor silahkan dicatat jumlah soal yang benar setiap poin yang benar dikali 5 poin dan salah 0 poin tentunya ya teman-teman. Oke, jika video terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa menggunakan fitur mempercepat atau memperlambat video di fitur pengaturan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal yang pertama. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. B. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. E. Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Oke teman-teman, silakan dijawab videonya. Oke teman-teman, saya persilahkan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu soalnya. Oke, mari kita lihat jawabannya adalah A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. Oke teman-teman, mengapa jawabannya A? Mari kita lihat di pembahasan. Dalam pendekatan inquiry, guru tidak berperan sebagai sumber belajar karena kegiatan belajar yang paling utama adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau benda-benda tertentu. Kegiatan belajar pada dasarnya bersifat independen, sehingga guru berperan sebagai manajer, motivator, administrator, serta fasilitator. Sintak pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, penyajian masalah, yang kedua, verifikasi data. Yang ketiga, melakukan eksperimen. Yang keempat, merumuskan penjelasan. Yang kelima, melakukan analisis data. Tugas utama guru adalah merancang kegiatan belajar secara konstruktif agar peserta didik dapat belajar secara mandiri guna menyalurkan rasa ingin tahunya sehingga dapat menemukan pengetahuan baru yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupannya. Di samping itu, tugas penting lainnya mengarahkan dan memotivasi peserta didik tidak putus asa dan terus bersemangat untuk belajar mengeksplor alam dan lingkungannya. Dalam konteks di atas, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Karena peran guru dalam kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry di luar kelas. Oke teman-teman, itulah pembahasan yang boleh saya berikan untuk soal nomor 1. Oke, next langsung kita ke soal nomor 2. Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SD Negeri Ciputat 7 Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajarannya di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban.
Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan model A. Mencari kesamaan konsep, B. Bertukar pasangan, C. Menyatukan gagasan atau ide, D. Merumuskan jawaban, E. Mencari pasangan. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu soal nomor 2. Oke, nah, dan kita lihat jawaban yang sesungguhnya adalah D. Merumuskan jawaban. Mengapa jawabannya D? Mari kita lihat di pembahasannya. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran kelas atau dalam pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain model dan teknik pembelajaran. Make a match adalah teknik mengajar dengan mencari pasangan. Salah satu keunggulannya adalah siswa belajar sambil menguasai konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Pembelajaran model pembelajaran make a match yaitu pembelajaran yang teknik pengajarannya dengan mencari pasangan melalui kartu pertanyaan dan jawaban yang harus ditemukan dan didiskusikan oleh pasangan siswa tersebut. Model pembelajaran make a match atau mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Satu kartu soal dan satu kartu lainnya berisi jawaban. Yang kedua, setiap siswa mendapatkan satu buah kartu. Setiap siswa memikirkan jawaban atau soal kartu yang dipegang untuk mencari pasangan dari kartu tersebut. Yang ketiga, setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Yang keempat, setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang ditentukan diberi poin. Yang kelima, setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang lain. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 2. Next, lanjut kita ke soal nomor 3. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas, B. Melakukan studi lapang ke situs sejarah, C. Menggunakan media film dokumenter sejarah, D. Membuat replika peninggalan sejarah, E. Menonton film Kolosa di bioskop. Oke teman-teman, silahkan dijawab soal nomor 3. Oke, dan kita lihat jawaban yang sesungguhnya adalah B. Melakukan studi lapang ke situs sejarah. Oke, mengapa jawabannya B? Langsung saja kita lihat di pembahasan. Proses pembelajaran langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang paling tepat adalah studi lapangan ke situs sejarah terkait peninggalan baik artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan. Sumber yang sifatnya gambar, film dokumenter membuat replika tidak bisa digunakan. Cara pembelajaran langsung. Oke, itulah sedikit pembahasan untuk soal nomor 3. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah A. Peta benda-benda langit, B. Google Map berbasis Android, C. Peta tematik berbasis Android, D. Peta buta berbasis multimedia, E. Animasi tentang revolusi bumi. Oke teman-teman, silahkan dijawab soal nomor 4. Oke, dan jawaban yang sesungguhnya adalah C. Peta tematik berbasis Android. Oke, mengapa jawabannya C? Mari langsung saja kita lihat di pembahasan. Media pembelajaran berbasis IT yang utama untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia adalah peta tematik berbasis Android yang tersedia dia berupa aplikasi dalam handphone guru dan peserta didik. Peta benda-benda langit dan Google Map belum ada dalam Android, demikian juga belum tersedia dalam bentuk animasi. Peta buta tidak relevan dengan tujuan pembelajaran sekalipun menggunakan multimedia. Oke teman-teman, itulah sedikit pembahasan untuk jawaban nomor 4. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu A. Menyajikan pengetahuan, fakta dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya.
B. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena terkini sehingga peserta didik memiliki pengetahuan up to date. C. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang aktual sehingga peserta didik memahami perkembangan masyarakat. D. Memberikan perspektif yang baru tentang pengetahuan, fakta, dan fenomena kehidupan masyarakat yang modern. E. Menyajikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern dan dinamis sehingga peserta didik tanggap terhadap perubahan dan modernitas. Oke teman-teman, 3 detik boleh saya kasih untuk teman-teman menjawab soal nomor 5. Oke, dan jawaban yang sesungguhnya adalah A. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. Mengapa jawabannya A? Langsung saja kita lihat di pembahasan. Pembelajaran IPS yang kontekstual yaitu pembelajaran yang menyajikan fakta, konsep, serta fenomena sosial dan budaya yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Pembelajaran kontekstual diharapkan memberikan pengetahuan yang praktis bagi peserta didik untuk dapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Dalam merancang pembelajaran semestinya guru memilih dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Fenomena politik, ekonomi, sosial, dan budaya disajikan secara integrit dalam satu tema yang berakar pada kehidupan masyarakat. Pembelajaran IPS juga harus menyajikan problem yang dihadapi oleh masyarakat sehingga memberikan bekal pengetahuan yang memadai kepada siswa. Perlu juga disajikan potensi dan sumber daya yang ada peserta dimilikinya sehingga memberikan inspirasi dan ide bagi peserta didik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Potensi kekayaan sosial dan budaya, kearifan lokal, sejarah, kesenian, lagu rakyat, dan potensi-potensi lainnya perlu disajikan sehingga peserta didik memiliki kepribadian yang kuat di tengah kemajuan zaman. Konsep dan teori sosial yang terkini sangat penting untuk diajarkan karena akan memberikan tambahan wawasan dan paradigma kepada peserta didik. Akan tetapi hal tersebut belum tentu relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat di mana peserta didik tinggal karena didasarkan pada fenomena dan fakta dari masyarakat lain atau masyarakat barat yang secara sosial dan kultural berbeda dengan masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, inilah pembahasan untuk soal nomor 5. Next kita lanjut ke soal nomor 6. Pendidikan IPS SD memuat banyak nilai antara lain nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk A. Mengatasi masalah kerukunan antar umat beragama dan toleransi beragama bagi siswa. B. Mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. C. Pengembangan nilai-nilai luhur dan intelektual yang berkembang pada diri siswa. D. Pengembangan nilai sosial, nilai budaya, dan nilai spiritual di lingkungan sekitar siswa. E. Mengembangkan gagasan, ide, dan menilai norma yang berlaku dalam berbudaya bagi siswa. Oke teman-teman, saya kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 6. Oke, dan kita lihat jawaban yang sebenarnya adalah B. Mampu mengatasi masalah kehidupan masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Mengapa jawabannya B? Langsung saja kita simak di pembahasan. Dalam proses peningkatan perlakuan sosial melalui pembinaan nilai edukatif, tidak hanya terbatas pada perilaku kognitif, melainkan lebih mendalam lagi berkenaan dengan perilaku efektifnya. Melalui pembelajaran IPS, perasaan, kesadaran, penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial anak ditingkatkan sehingga memiliki kejelian terhadap berbagai fenomena seperti ketimpangan sosial, penderitaan orang lain, perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai, melalui IPS yang ditanamkan sampai menyentuh nuraninya. Pokok bahasan IPS bukan hanya membahas tentang pengetahuan yang konseptual, teoretis, melainkan juga menggali fakta, fenomena, dan masalah kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai praktis, misalnya mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya. Dengan demikian, pembelajaran dan pendidikan memberikan nilai-nilai praktis yang memberikan keterampilan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Sedangkan nilai filosofis merupakan dasar bagi tumbuh dan berkembangnya peserta didik untuk memahami filosofi dan kearifan yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya sehingga mampu memecahkan persoalan secara arif, bijaksana, namun radikal atau sampai ke akar persoalannya. Oke teman-teman, inilah sedikit pembahasan yang boleh saya kasih untuk soal nomor 6 ya. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih,
Maka, agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pembelajaran IPS SD perlu menggunakan pendekatan A. Konstruktivisme, karena peserta didik dituntut mampu mengkonstruk pengetahuan secara mandiri serta menggunakan keterampilan kognitifnya. B. Keterampilan proses untuk menumbuh kembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil. C. Kontekstual, agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. D. Kooperatif, sehingga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat yang plural dan demokratis. E. Pendekatan meluas yang memberikan perspektif dan paradigma yang luas sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan kasih waktu 3 detik untuk teman-teman menjawab soal nomor 7. Oke, nah dan jawaban yang sebenarnya adalah C. Kontekstual, agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. Mengapa? Kita langsung saja simak di pembahasan. Untuk memahami fakta dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, pembelajaran IPS sebaiknya menggunakan pendekatan kontekstual karena akan mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif karena pengamatan longitudinalnya terhadap lingkungan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju dengan tidak serta-merta mengubah pola pikir, kelakuan, kehidupan sosial, dan budayanya. Oleh karenanya, pemahaman kontekstual sangat penting dimiliki peserta didik. Pendekatan konstruktisme lebih berorientasi pada pengembangan kognitif siswa agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan masyarakatnya melalui proses ilmiah. Melalui proses demikian, peserta didik memiliki keterampilan kognitif yang sangat berguna dalam memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Pada sisi yang lain, pendekatan kooperatif menekankan pada pengembangan keterampilan sosial peserta didik, khususnya keterampilan dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain dan masyarakat. Oke teman-teman, inilah pembahasan untuk soal nomor 7. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS, khususnya tentang A. Bentuk dan kontur permukaan bumi. B. Kegiatan memenuhi kebutuhan. C. Interaksi manusia di masa lampau. D. Lembaga-lembaga ekonomi modern. E. Kegiatan jual beli secara langsung. Oke teman-teman, 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 8 terlebih dahulu. Oke, kita lihat langsung saja. Nah, jawaban yang sesungguhnya adalah E. Kegiatan jual beli secara langsung. Mengapa? Langsung saja kita simak di pembahasan. Sumber belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Muhammad Effendi 2009 menyatakan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana terdapat interaksi antara faktor biotik atau hidup dan faktor abiotik atau tak hidup, di mana lingkungan menyediakan rangsangan atau stimulus terhadap individu dan sebaliknya, individu memberikan respon terhadap lingkungan. Oke teman-teman, sehingga guru dapat memanfaatkan pasar sebagai sumber belajar terkait dengan materi tentang jual beli. Oke, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 8. Next kita lanjut ke soal nomor 9. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia karena A. Peperangan memperebutkan sumber daya di antara negara-negara di dunia. B. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan. C. Keserakahan umat manusia untuk menumpuk kekayaan dan kesejahteraan. D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. E. Upaya untuk menyediakan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam. Oke teman-teman, 3 detik boleh saya kasih untuk teman-teman menjawab soal nomor 9 terlebih dahulu. Oke, kita lihat saja langsung soal jawaban yang sesungguhnya adalah D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. Mengapa? Langsung kita lihat di pembahasan. Jumlah penduduk dunia menurut Biro Statistik Amerika Serikat mencapai 7,53 miliar pada Januari 2018. Cina, Amerika Serikat, India, dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Untuk memenuhi kebutuhan manusia sebanyak itu, maka diperlukan eksploitasi yang semakin intensif atas sumber daya yang ada.
Kegiatan eksploitasi sumber daya dan lingkungan yang besar-besaran tanpa diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga kelestarian merupakan sumber kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Persoalan ledakan jumlah penduduk dengan lingkungan hidup setidaknya menghadapkan manusia dengan 3 persoalan, yaitu yang pertama, soal jumlah penduduk yang begitu besar akan memerlukan sumber daya dan energi yang luar biasa dari alam, sebelum lagi dampak polusi lingkungan yang ditimbulkan pembangunan. Oke teman-teman, langsung saja kita next ke soal nomor 10. Urbanisasi merupakan salah satu fenomena yang melanda negara-negara yang sedang berkembang. Perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi adalah A. Perubahan budaya dalam bekerja, B. Perluasan suatu area atau wilayah, C. Kedekatan antar ruang permukaan bumi, D. Penyebaran iptek yang merata, E. Tempat tinggal yang semakin rapat. Oke, 3 detik dari sekarang. Oke, dan jawaban yang sesungguhnya adalah B. Perluasan suatu area atau wilayah. Oke, langsung saja kita lihat di pembahasannya. Mengapa jawabannya B? Menurut De Bruijn, seperti dikutip N.Juin 1984 bahwa setidaknya ada 7 pengertian urbanisasi diantaranya. Pertumbuhan presentasi penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan baik secara medial, nasional maupun regional. Perpindahannya penduduk ke kota-kota dari pedesaan. Bertambahnya penduduk bermata pencarian non-agraris di pedesaan. Tumbuhnya suatu permukiman menjadi kota. Bekarnya atau meluasnya struktur artefasial morfologis suatu kota di kawasan sekelilingnya, meluasnya pengaruh suasana ekonomi kota ke pedesaan, dan meluasnya pengaruh suasana sosial, psikologis, dan kultural pada pedesaan. Ringkasnya, meluasnya nilai-nilai dan norma-norma kota ke kawasan luarnya. 3 peristiwa yang termasuk ke dalam proses urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, perluasan areal atau kawasan kota, dan yang ketiga perubahan cara hidup sebagai orang kota. Oke, demikianlah pembahasan yang boleh saya kasih untuk soal nomor 10 ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 11. Dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terhadap masalah lingkungan hidup adalah memunculkan kajian tentang A. Kawasan industri baru, B. Memperdaya lingkungan, C. Ide dan gagasan baru, D. Pengembangan temuan baru, E. Budaya imajiner yang interaktif. Oke teman-teman, 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab. Oke, dan jawaban yang sesungguhnya adalah kawasan industri baru. Mengapa jawabannya A? Langsung saja kita simak di pembahasan. Dampak positif penerapan teknologi bagi lingkungan hidup bidang industri yaitu diperluasnya lapangan kerja dengan berdirinya industri atau pabrik baru. Perkembangan industri bertambah baik misalnya dengan penelitian dan pengembangan di bidang industri transportasi, elektronika, dan industri rekayasa. Berkembangnya tanaman sebagai bahan baku industri atau kapas untuk industri tekstil, kayu sengon, dan pinus untuk industri kertas. Bidang pertanian bertambahnya varietas baru dan unggul, peningkatan hasil produksi pertanian, dikenal dan dipakainya alat-alat pertanian modern, dan dikenalnya sistem pemupukan dan obat-obat hama memperantas hama dengan pesawat terbang di perkebunan. Oke teman-teman, demikian pembahasan yang boleh saya kasih untuk soal nomor 11. Next, kita lanjut ke soal nomor 12. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai suku bangsa, bahasa, tradisi, dan budayanya. Kemajemukan suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. A. Persatuan, kondisi geografis, letak kepulauan. B. Solidaritas, letak kepulauan, iklim. C. Interaksi, integrasi, keadaan geografis. D. Integrasi, solidaritas, kondisi geografis. E. Geografis, kultural setempat, adat istiadat. Oke teman-teman, 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab terlebih dahulu soal nomor 12. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sungguhnya adalah D. Integrasi, solidaritas, kondisi geografis. Oke, mengapa jawabannya D? Langsung kita simak di pembahasan. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan selat memungkinkan penduduk yang menempati pulau itu untuk tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang terisolasi dengan yang lain.
Setiap suku bangsa mengembangkan pola perilaku, bahasa dan ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Hal ini merupakan adaptasi manusia dalam rangka menyesuaikan diri dengan alam, serta selaras dengan kehidupan alam di mana mereka tinggal. Bentuk wilayah kepulauan memberikan dampak terjadinya perbedaan pada bahasa, pola pikir, kebiasaan, dan perilaku serta adat istiadat di antara suku bangsa Indonesia. Oke teman-teman, isu dan masalah global serta kemajuan iptek dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran IPS yang terkait dengan permasalahan berikut antara lain: A. Kelangkaan air tanah, internet, sampah. B. Penduduk, kemiskinan, akses yang mudah. C. Pembangunan, kelangkaan listrik, daya guna alam. D. Lingkungan, migrasi manusia yang humanistik. E. Penduduk, migrasi, hak asasi manusia. Oke teman-teman, silahkan dijawab soal nomor 13. Saya kasih waktu 3 detik untuk teman-teman menjawabnya. Oke, kita lihat langsung saja. Jawaban yang sesungguhnya adalah E. Penduduk, migrasi, hak asasi manusia. Mengapa? Kita lihat langsung saja di pembahasan. Penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk bukan hanya saja masalah nasional bangsa Indonesia, melainkan juga masalah bagi bangsa-bangsa lain. Persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta perumahan atau pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan bukan hanya menimpa bangsa Indonesia, namun masalah global. Hak asasi manusia atau HAM, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri semua manusia, di mana tanpa adanya hak tersebut manusia mustahil dapat hidup. Beberapa hak yang disebut hak asasi manusia antara lain hak untuk hidup, hak menganut agama sesuai keyakinan, hak berpendapat dan berbicara, dan lain-lain. Oke teman-teman, itulah pembahasan untuk soal nomor 13. Next kita lanjut ke soal nomor 14. Pembelajaran IPS di SD menganut paham demokrasi, integralistik, kebangsaan, solidaritas, dan teokrasi. Pernyataan yang paling benar tentang paham integralistik adalah A. Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu akses kebersamaan, asas kekeluargaan, serta religius. B. Negara merupakan suatu kesatuan bagi semua golongan dan tidak memihak pada suatu golongan. C. Bangsa adalah satu kesatuan utuh dan menyeluruh dari berbagai suku bangsa dan kepulauan. D. Pancasila sebagai asas kesatuan bangsa yang bersifat tunggal yang wajib diamalkan secara murni dan konsekuen. E. Negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk hidup dan saling menghargai satu sama lain. Oke teman-teman, 3 detik dimulai dari sekarang. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sesungguhnya adalah D. Pancasila sebagai asas kesatuan bangsa yang bersifat tunggal yang wajib diamalkan secara murni dan konsekuen. Oke, langsung saja kita lihat di pembahasan mengapa jawabannya D. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Maka di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, kebineka tunggal ikaan, nilai religiusitas, serta selaras. Paham integralistis merupakan aliran pemikiran yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan tolong-menolong. Dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan paham integralistik yang menurutnya paham ini berakar pada keanekaragaman budaya bangsa, namun hal itu justru mempersatukan dalam suatu kesatuan integral yang disebut negara Indonesia. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal ras. Oke teman-teman, itulah sedikit pembahasan yang boleh saya kasih untuk soal nomor 14. Next kita lanjut ke soal nomor 15. Perilaku yang sesuai untuk menanggulangi hambatan dan gangguan dalam membangun integrasi nasional pada era global adalah A. Selalu memakai barang produksi dalam negeri. B. Mempelajari semua budaya daerah yang beraneka-ragam. C. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. D. Menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain.
E. Selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain. Oke, 3 detik dari sekarang. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sesungguhnya adalah C. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. Oke? Mengapa jawabannya C? Langsung saja kita lihat di pembahasannya. Pilihan sikap selalu memakai barang produksi dalam negeri dan menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain merupakan bagian dari sikap menghargai karya anak bangsa. Sedangkan sikap selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain serta mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam menunjukkan dimensi masyarakat multibudaya yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Tetapi belum ada penekanan pemaknaan pentingnya mempromosikan sikap memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan demikian jawabannya C adalah yang paling tepat. Oke, next kita lanjut langsung ke soal nomor 16. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh A. Kesadaran warga negara itu sendiri yang tidak mengetahui bahwa perilakunya melanggar hak asasi manusia. B. Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen Undang-Undang Lembaga Kepemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM. C. Kemauan politik atau political will dari pemerintahan yang sedang berkuasa. D. Hakim yang adil dalam memberikan keputusan. E. Komnas HAM dan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan belum bekerja maksimal. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Saya kasih waktu 3 detik. Oke, dan kita lihat langsung jawaban yang sesungguhnya adalah jawabannya adalah B. Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen Undang-Undang Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM. Mengapa? Langsung saja kita lihat di pembahasan. Upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen terbentuknya undang-undang yang mengatur HAM atau Kepres nomor 181/1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang nomor 39/1999 tentang HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dibentuknya lembaga kepemerintahan yang menangani masalah HAM atau Komnas HAM, KNPA dan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau Undang-Undang nomor 27/2004. Oke, langsung saja kita simak soal nomor 17, soal terakhir ya teman-teman. Perhatikan ilustrasi berikut. Bu Sarkas mengikuti rapat pemilihan Ketua Dasawisma di RT-nya. Setelah mendengarkan arahan dari Ibu Ketua PKK, ada beberapa hal yang menurut pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka secara spontan Bu Sarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan hati. Perilaku Bu Sarkas ini bertentangan dengan norma A. Sosial, B. Kesopanan, C. Hukum, D. Agama, D. E. Kesusilaan. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang sesungguhnya adalah B. Kesopanan. Mengapa? Langsung saja kita lihat di pembahasan. Kesopanan atau etiket lebih berfokus pada perilaku sopan atau tidak sopan yang perlu dipertimbangkan dalam perilaku demokratis sebagai warga negara. Hukum lebih berfokus pada aturan yang jelas sanksinya. Agama lebih berfokus pada perintah dan larangan yang sanksinya di akhirat. Sedangkan kesusilaan bersumber dari hati nurani dalam menentukan baik dan buruk. Norma atau kaidah adalah ketentuan, patokan, ukuran yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di balik ketentuan itu terdapat norma yang menjadi landasan tingkah laku manusia. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat yang didasari oleh beberapa hal diantaranya yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan juga disebut norma etiket. Sopan santun atau tata krama. Norma sopan santun yang khas dan aktual akan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Contoh-contoh norma kesopanan yang muda harus menghormati yang lebih tua. Usianya berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Oke teman-teman. Demikianlah soal-soal PPG yang boleh saya berikan di video ini. Oke, semoga teman-teman yang mengikuti PPG-nya lolos semua ya. Dan
Semoga soal-soal yang saya berikan di video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman yang sedang mengikuti PPG. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu menyaksikan dan menonton video saya. Terima kasih teman-teman.